Pernah kepikiran nggak sih, Anda lihat perusahaan yang dulu kayaknya wah gede banget, jaya banget, tahu-tahu kok sekarang kayak hilang gitu aja ya? Nggak kedengeran lagi kabarnya. Sementara yang lain malah makin kenceng larinya. Iya, iya. Itu fenomena nyata banget ya. Nah, ini bukan cerita isapan jempol loh. Sumber yang kita bahas kali ini, kutipan dari buku Lead and Disrupt, itu coba mengupas tuntas misteri ini. Dan ada fakta yang lumayan bikin kaget di dalamnya. Fakta apa tuh? Soal umur rata-rata perusahaan besar di S&P 500, ternyata menyusutnya drastis banget. Bayangin aja, dulu tahun 1935 itu rata-rata bisa 90 tahun umurnya. Wow, 90 tahun ya? Sekarang, tinggal sekitar 12-15 tahun aja. Bahkan katanya nih, ada yang diganti terdepak dari daftar itu setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu? Wah, cepet banget ya perputarannya. Gila kan? Nah, makanya dalam beberapa menit ke depan ini, kita mau fokus bedah inti dari bagian 1 buku ini. Judulnya, Dasar-Dasar Memimpin di Tengah Disrupsi. Kita coba cari tahu, kenapa sih sukses di masa lalu itu ternyata bukan jaminan buat masa depan. Terus, konsep dasarnya apa aja yang perlu kita pegang biar bisa bertahanlah di era gempuran perubahan ini. Yuk, kita gali bareng. Oke, menarik banget. Dan sumber ini emang negesin ya kalau disrupsi itu datangnya makin cepat, makin sering. Pandemi kemarin itu jadi semacam akseleratornya lah. Kelihatan banget dampaknya. Contohnya gimana tuh? Ya lihat aja industri penerbangan kan langsung goyang banget tuh. Atau persaingan antara toko fisik sama toko online makin brutal aja kan. Terus telemedicine, gimana tiba-tiba itu mengubah cara orang dapat layanan kesehatan. Padahal udah mapan ratusan tahun loh. Iya juga ya. Dan yang menarik, ini tuh nggak melulu soal teknologi baru yang super canggih gitu. Seringnya disrupsi malah datang dari inovasi yang awalnya dianggap, remeh lah. Diremehin sama pemain lama. Oh iya. Kayak apa misalnya? Ingat Netflix nggak? Dulu kan streamingnya dianggap sebelah mata sama Blockbuster. Atau software open source awalnya kan dianggap kayak mainan aja gitu. Nah pertanyaan gedenya kan kenapa perusahaan yang udah mapan namanya besar, duitnya banyak, kok sering banget gagal total ngerespon ancaman beginian? Nah ini nih bagian yang menurut saya ironis banget. Buku ini bilang gagalnya itu jarang loh karena kurang duit atau kurang orang pinter. Justru biang keroknya seringkali apa coba? Apa tuh? Kesuksesan mereka sendiri. Loh, kok bisa? Sukses kok jadi masalah? Aneh kan kedengerannya? Tapi logikanya gini. Perusahaan yang sukses itu kan biasanya membangun sistem, proses, budaya kerja yang rapi banget. Selaras banget, alignment lah istilah kerennya. Tujuannya, buat jalanin bisnis yang udah ada seefisien mungkin. Fokusnya itu namanya eksploitasi. Oke, eksploitasi ya. Maksudnya memaksimalkan yang udah ada gitu ya. Betul, memerah keuntungan dari model bisnis yang sekarang jalan. Contoh klasiknya ya Blockbuster itu, dengan jaringan toko fisiknya yang seabrek, atau Sears di zaman jayanya dulu dengan katalog dan department store-nya, mereka jadi jago banget jalanin mesin bisnisnya itu. Persis. Nah, masalahnya muncul di sini. Alignment yang bikin mereka super efisien buat eksploitasi tadi, tanpa sadar malah jadi kayak pencekik buat inovasi baru yang sifatnya disruptif. Mencekik gimana maksudnya? Iya gini, proses yang didesain buat efisiensi, buat kontrol, buat prediksi, itu kan otomatis bakal nolak atau minimal ngehambat lah eksperimen-eksperimen yang agak liar. Padahal, adaptasi cepat dan eksperimen itu justru dibutuhin buat eksplorasi. Eksplorasi. Itu kebalikan eksploitasi tadi ya? Iya, eksplorasi itu nyari peluang bisnis baru buat masa depan. Nah, proses yang kaku tadi itu menghambat eksplorasi. Buku ini nyebutnya success syndrome atau sindrom kesuksesan. Strukturnya kaku, cara ngukur kinerjanya cuma lihat efisiensi bisnis lama, budayanya takut gagal. Wah, itu semua bisa membunuh ide baru yang radikal sebelum sempat mekar. Jadi sukses hari ini malah bangun benteng yang bikin masa depan susah masuk. Oke. Jadi kejebak sama sukses masa lalu itu beneran bisa terjadi ya? Terus gimana dong cara lolos dari jebakan ini? Apa nih resep rahasia dari buku ini di bagian 1 buat bertahan? Kuncinya, kata buku ini adalah kemampuan jadi ambidextrous. Ambi apa? Ambidextrous.
Apa itu artinya? Iya, ambidextrous itu istilah yang artinya bisa pakai dua tangan sama baiknya. Nah, kalau dalam bisnis, artinya perusahaan harus bisa jalanin eksploitasi, ngurusin bisnis inti sekarang dengan baik, dan di saat yang bersamaan ngelakuin eksplorasi, aktif, nyari, nguji, ngembangin bisnis baru buat masa depan. Oh, jadi nggak bisa pilih salah satu ya? Harus dua-duanya jalan bareng. Betul banget, bukan pilihan atau, tapi dan. Harus bisa ngelola dua-duanya sekaligus. Ini tantangan utamanya sih. Menarik ya. Jadi kayak punya dua mesin gitu ya di dalam satu perusahaan. Satu mesin jaga pabrik biar tetap ngebul. Satu lagi kayak laboratorium riset gila yang nyoba-nyoba hal baru di belakang gitu. Wah, analogi yang bagus tuh. Dan benar, ini butuh dua jenis alignment yang seringkali beda banget tapi bisa hidup bareng di satu organisasi. Beda gimana tuh maksudnya? Ya, struktur timnya bisa beda, cara ngukur suksesnya beda, budayanya bisa beda, bahkan tipe orang atau skill yang dibutuhin juga bisa lain antara unit bisnis yang udah matang sama unit eksplorasi yang penuh ketidakpastian itu. Ada contoh nyata nggak perusahaan yang berhasil kayak gitu? Ada, contoh klasiknya Fujifilm. Ingat kan, pas pasar film analog ambruk, itu kan bisnis inti mereka banget. Mereka nggak ikut mati kayak Kodak. Oh iya, Fujifilm masih ada ya? Kodak yang kayaknya tenggelam. Nah, Fujifilm itu berhasil transformasi total. Mereka sadar punya keahlian inti di bidang kimia presisi, material science gitu. Terus mereka pakai keahlian itu buat masuk pasar baru yang beda banget, kayak kosmetik kelas atas sama produk farmasi. Ini contoh nyata ambidextrity yang sukses. Wow, dari film foto ke kosmetik sama obat. Jauh banget ya lompatannya. Jauh banget. Sementara Kodak, padahal mereka punya teknologi digital duluan loh, tapi terlalu kaku, terlalu fokus sama model bisnis lamanya. Gagal adaptasi deh. Gimana caranya Fujifilm bisa kepikiran lompat sejauh itu? Apa ada semacam alat bantu mikirnya gitu? Ada. Buku ini nawarin kerangka yang simple tapi lumayan kuat. Namanya Innovation Streams atau aliran inovasi. Gampangnya ini kayak peta buat lihat lanskap inovasi. Peta gimana tuh? Dia lihat dari dua sisi utama. Pertama, inovasinya ini buat pasar yang udah ada atau pasar yang baru sekali. Kedua, inovasinya ini bisa pakai kemampuan skill teknologi, aset yang udah dipunya perusahaan, atau butuh kemampuan yang baru. Oke, jadi kayak ada 4 kotak gitu ya. Pasar lama kemampuan baru, pasar baru kemampuan lama, sama pasar baru kemampuan baru. Nah, persis. Dengan dipetain gitu jadi lebih jelas kan arah inovasinya mau kemana. Fujifilm itu sadar banget pakai logika ini. Mereka nanya, oke, teknologi kimia kita yang sekarang ini, kemampuan lama, bisa masuk pasar baru apa ya? Kosmetik, farmasi. Terus, teknologi baru apa yang bisa kita kembangin buat pasar fotografi sekarang? Kemampuan baru pasar lama? Atau bahkan teknologi baru buat pasar baru? Oke. Jadi lebih sistematis ya mikirnya, nggak cuma ngikutin arus saja. Betul, pendekatan ini bantu mereka ngelihat peluang di luar kacamata kuda bisnis inti mereka yang lagi sekarat itu. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih inti dari bagian satu buku ini. Kunci buat bertahan di era disrupsi ini bukan soal milih mau fokus ke bisnis hari ini atau inovasi buat besok. Tapi gimana cara jadi bertangan dua. Jadi ambidextrous itu tadi ya, ngelola dua-duanya barengan secara efektif. Persis banget, dan ini tantangan kepemimpinan yang paling dasar banget di zaman sekarang. Gimana caranya bangun dan mimpin organisasi yang bisa jago meres sukses hari ini, eksploitasi, tapi juga terus-terusan berburu dan numbuhin sumber sukses baru buat besok, eksplorasi. Bahkan seringkali loh, eksplorasi itu artinya ya siap gangguin atau bahkan makan bisnis inti yang udah ada. Itu kan butuh keberanian, butuh visi jangka panjang. Gak gampang. Iya, bener juga. Dan satu hal lagi yang menurut saya ngena banget dari sumber ini, gagalnya itu seringkali bukan karena perusahaan nggak ngeh ada perubahan datang. Banyak kok yang lihat, tapi mereka gagal bertindak. Nah itu dia, entah karena nggak mampu, atau yang lebih sering, karena nggak rela aja gitu ngelepasin nyaman dan untungnya sukses masa lalu. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh renungin. Di kerjaan atau industri Anda sendiri, ada nggak sih tanda-tanda jebakan kesuksesan ini lagi main? Dan kira-kira gimana ya prinsip ambidextrity ngimbangin eksploitasi sama eksplorasi ini bisa Anda terapin? Sekecil apapun skalanya, buat mastiin diri Anda atau organisasi Anda tetap relevan ke depannya di dunia yang makin nggak pasti ini.